Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Big Data. Di sini kami mengambil judul Supermarket Sales Analytics, yaitu memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan strategi penjualan. Bersama saya Lukman Aldi Prawira dengan NIM 334221112 dan rekan saya. Dengan saya Tipa Wiguna dengan NIM 334222105. Oke, Oke, yang pertama, di sini kami mengambil dataset yaitu supermarket sales dataset dari Kaggle.com. Oke, untuk metadatanya sendiri, yang pertama nama dataset yaitu supermarketanalysis.csv. Kemudian jumlah rekod awal yaitu 1000 dengan fitur-fiturnya yaitu yang pertama ada invoice ID yang berisi ID transaksi unik, kemudian branch city yang berisi lokasi toko, kemudian customer type atau gender yang berisi demografi pelanggan, kemudian product line, kategori yang dapat dibeli, kemudian unit price, quantity sales, detail transaksi dan pendapatan, kemudian date time, berisi tanggal dan waktu transaksi, dan yang terakhir yaitu payment, yang berisi metode pembayaran. oke, selanjutnya yaitu latar belakang dan penjelasan permasalahan. Kondisi umum industri retail, yaitu persaingan sangat ketat, perubahan preferensi konsumen, dan kebutuhan untuk pengambilan keputusan berbasis data yang cepat. Nah, tantangannya sendiri adalah yang pertama kesulitan dalam mengidentifikasi produk terlaris atau kategori yang kurang diminati. Yang kedua yaitu kesulitan dalam memprediksi pendapatan harian yang berdampak pada perencanaan operasional, stok, dan staf. Kok yang selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan bisnis. Yang pertama ada apa saja produk atau kategori yang paling banyak menyumbang pendapatan, dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana tren penjualan bulanan atau harian supermarket. Dan ketiga, yaitu pada jam berapa transaksi paling sering terjadi. Dan pertanyaan terakhir yaitu apakah ada pelanggan, misalnya member versus normal atau gender. Nah, di sini kita akan membahas eksplorasi data. Kode ini adalah script PySpark untuk membaca, membersihkan, dan memproses data transaksi dari file CSV bernama supermarketanalysis.csv yang digunakan untuk menyiapkan data transaksi supermarket agar lebih rapi dan bisa dianalisis lebih lanjut dengan timestamp transaksi yang akurat. Kemudian ini adalah output dari df.printSchema pada PySpark. Ini menunjukkan struktur atau skema data frame yang sudah dibaca dari file supermarket analysis.csv. Dan kemudian yaitu output dari DF print skema pada sidebar. Ini menunjukkan struktur skema data frame yang sudah dibaca dari file supermarket analysis.csv. Kemudian lanjutan dari kode yang tadi, data frame hasil dari DF show yang sebelumnya dan berisi kolom-kolom lanjutan setelah time. Ini menunjukkan bahwa kolom gabungan waktu dan tanggal transaction date time berhasil dibuat dan dikonversi menjadi format timestamp. Selanjutnya yaitu adalah data cleansing atau cleaning. Kode ini menunjukkan proses pembersihan data atau data cleaning pada data frame SEPAK. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang digunakan valid, konsisten, dan bebas dari duplikasi atau kesalahan input. Kemudian yaitu kode transformasi data. Bisa dilihat kode ini menunjukkan proses transformasi data waktu pada data frame hasil pembersihan DF-Clean untuk mengekstrak informasi yang lebih terstruktur dan berguna dalam analisis. Selanjutnya yaitu analisis dan visualisasi. Di sini kami mengambil eh, analisis dan visualisasi deskriptif. Yang pertama yaitu monthly sales trend. Kode ini membuat visualisasi tren penjualan bulanan atau monthly sales trend dari data supermarket yang sudah ditransformasikan sebelumnya. Ini adalah hasil visualisasinya, dapat dilihat di sini pada tahun 2019 bulan pertama penjualannya sangat tinggi sekali, kemudian menurun pada bulan kedua dan naik lagi pada bulan ketiga. Oke, yang selanjutnya yaitu ada top 10 produk kategori by revenue. Kode ini menampilkan 10 kategori produk teratas berdasarkan total pendapatan revenue dari data supermarket yang sudah diproses sebelumnya. Dan kemudian ini adalah hasilnya dari top 10 tadi. Yang pertama ada food and beverage.
Yang kedua adalah sport and travel. Ketiga yaitu ada electronic accessories. Keempat fashion accessories. Kelima home and lifestyle. Dan yang keenam ada health and beauty. Lanjut, sales, vibrance, and city. Kode ini menganalisis dan memvisualisasikan total pendapatan atau sales berdasarkan kombinasi cabang atau branch dan kota atau city. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini dapat terlihat cabang atau kota yang paling tinggi revenue-nya yang pertama yaitu Naypyidaw, disusul oleh Yangon City, dan yang terakhir adalah Mandalay. Oke, kode yang selanjutnya yaitu peak sales hour. Kode ini menganalisis jam-jam penjualan tersebut, peak sales hour, berdasarkan jumlah transaksi tiap jam. Dan ini adalah hasil kode tadi. Bisa dilihat dari jam pertama buka yaitu jam 10 terdapat 100 lebih penjualan. Kemudian yang paling rendah ada di jam 17 di bawah 75. Dan yang paling tinggi yaitu di jam 19 di atas 110. Selanjutnya yaitu sales by customer type and gender. Ya, kode ini menampilkan grafik total revenue atau pendapatan total berdasarkan customer type, tipe pelanggan, dan gender atau jenis kelamin. Dan ini adalah hasilnya di bagian sebelah kiri yaitu adalah untuk member dan kotak berwarna pink itu adalah gendernya adalah female dan yang biru adalah male atau laki-laki. Jadi di sini dapat terlihat revenue paling banyak itu dari customer tipe member, teman-teman. Dan untuk customer yang non-member itu terlihat tidak terlalu jauh berbeda untuk total penjualannya. Oke, yang kedua adalah prediksi harga vs harga asli. Kode ini mempersiapkan dan memproses data untuk memprediksi daily revenue pendapatan harian menggunakan teknik machine learning basis SciPy. Nah, kemudian ini adalah lanjutan dari kode tadi yang di awal. Penjelasannya yaitu kode ini melatih model linear regression untuk memprediksi daily revenue, lalu mengevaluasi hasil prediksi menggunakan RMSE, dan yang terakhir memvisualisasikan hasil prediksi dibandingkan data aktual. Ini adalah hasil prediksinya. Di sini dapat terlihat untuk garis berwarna biru adalah aktual daily revenue atau aslinya, revenue aslinya. Kemudian yang untuk garis merah putus-putus itu adalah hasil prediksinya. Oke, itu saja presentasi tugas besar dapat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh.